Pak Camat baca sholawat, Pak RT rajin mengaji. Ada Pak RT ada? Pak Camat? Ada juga? Itu ada. Pak Camat baca sholawat, Pak RT rajin mengaji. Jawab salam belum semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahamani wa man ahamani kana ma'i fil jannah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul karim wa nahnu dzalika minal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus mushola, Pak RT, Pak Camat, para ustaz ulama, dan kita semua ya, termasuk adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Siap dengan ceramah? Yang benar ya. Gak lama kok, cuma 30 menit ya. Sekarang jam 9, selesai 9.30 insya Allah. Siap dengan ceramahnya deh. Badannya di sini, pikiran di sini, ya, Masya Allah. Juga ibu-ibu, mudah-mudahan ibu sehat walafiat, ya. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang ada hajat, mudah-mudahan setelah acara ini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ada hutangnya lunas. Bagian hutang amin dan kencang. Yang belum umrah, mudah-mudahan bisa umrah barokah. Yang belum haji segera berangkat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun depan kita puasanya di Masjidil Haram. Ya, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru pulang 3 hari yang lalu dari Mekah Madinah ya. Nanti kita cerita insya Allah. Ada 3 saja yang saya sampaikan. Ada berapa? 3, nggak banyak. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini amal yang luar biasa. Gak sembarangan orang bisa puasa. Betul? Berapa banyak nanti itu mereka pura-pura doang di pinggir jalan, kakinya menggantung gak kelihatan, makan siang-siang banyak. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di Mekah Nabi berdakwah belum ada perintah puasa. Nah, ketika di Madinah, ya kan, di bulan Sya'ban tahun 23 Hijriah mulailah datang perintah berpuasa.
iman sudah tertanam di benak para sahabat, sehingga dalam puasa mereka bergembira. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Barang siapa yang hadirnya bulan Ramadan, dia gembira dengan iman dan ihtisab, ghufirlahu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Gembira datang Ramadan. Ibu gembira datang Ramadan? Alhamdulillah. Ya, nanti lihat nih hari pertama sholat taraweh. Ramai atau ramai banget? Lihat ya, ini hari ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 hari kemudian lihat nih, Isya sholat taraweh pertama. Masjid seakan-akan kekecilan. Betul? Gak muat. Karpet full, gak muat. Pasang samping, pasang sana, sampai belakang mungkinnya taraweh. Ya, dipasang dulu sampai sana. Gimana gak muat? Karena baru awal hari pertama. Bahagia. Tapi ingat, ada babak awal, ada babak penyisihan. Akan diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang beriman, diwajibkan selalu berpuasa, maka insya Allah menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan perbuatan maksiat walaupun haram. Tapi kalau siang hari di bulan Ramadan, lontong sayur, pecel lele, soto, sop kambing dan sebagainya halal di malam hari, halal menjelang puasa. Tapi di siang hari, lontong sayur, pecel lele, soto dan sebagainya halal atau haram? Menjadi haram dimakan karena waktunya belum sah. Maka orang beriman belajar di bulan Ramadan takwa kepada Allah. Setiap Jumat khatib sampaikan ittaqullah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Demikian bulan Ramadan. Iman saja tidak cukup, ujung akhir daripada perintah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka insyaallah ya, jemaah mushola Ibadur Rahman adalah orang-orang beriman yang siap berpuasa full di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Afdalnya memang sudah cuti liburan, sudah cuti kerja, sudah cuti bisnis, full beribadah. Ya, saya pun ngajak kepada saya mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, tahun depan selesai bisnisnya, selesai dagangnya, cuti kan. 11 hari, 11 bulan kita bekerja, 11 bulan kita berbisnis, 1 bulan full ibadah umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka orang beriman berbeda dengan Islam. Iman berbeda dengan Islam. Qalatil a'rabu amanna. Ya, datang orang Arab, orang gunung, orang Baduy, aku telah beriman. Allah jawab, qul lam tu'minu. Jangan katakan kamu telah beriman, walakin qulu aslamna. Katakan engkau baru Islam. Ya, perhatikan. Dia bilang aku beriman. Allah jawab, qul lam tu'minu. Enak aja yang bilang beriman. Belum. Walakin akan tetapi qulu aslamna. Katakan kami baru Islam. Iman berbeda dengan Islam. Islam KTP, Islam namanya, Islam bajunya, Islam kudunya. Iman walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya, selama belum tertancap, belum terpatri iman di dalam hati kita,
Allah belum terima. Ya, maka bukan sekedar diucapkan dengan lisan, diyakinkan harus dengan hati, dilanjutkan dengan amal perbuatan. Orang beriman adalah orang-orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, sudah gencatan senjata di Palestina. Ya, 3 yang harus kita kunjungi: sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sudah sholat ke Masjidil Haram? Alhamdulillah. Sudah sholat di Masjid Nabawi? Alhamdulillah. Sudahkah sholat di Masjid Aqsa? Sudah belum? Nah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan rezeki kita bisa ke Palestina. Amin ya robbal alamin. Jangan menulis di atas meja, menulislah di atas kaca. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Astaghfirullah Rabbana roya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana roya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana roya. Astaghfirullah minal khotoya. Yang pernah ninggalin sholat bertobat. Ya, bulan Ramadan, tobat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bulan ini menjadi pujian atas dosa-dosaku lahir dan batin. Tetapi sholat adalah dosa besar kalau sampai ditinggalkan. Maka orang beriman senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti tarawih rame, alhamdulillah. Sholat subuh tanggal 1 Ramadan rame atau rame banget? Bu, sholat subuh 1 Ramadan di musola kita rame atau rame banget? Lanjutkan, istiqomahkan. Ya, isanya rame, maghrib belum mulai rame nantinya. Maghrib rame, isanya penuh meluber, subuhnya rame, alhamdulillah. Yang jarang sholat duha itu di bulan Ramadan, betul nggak? Ya, lemes ya kan, Tua kita nyebutkan 2 rakaat, alhamdulillah. 360 sendi, tangan, leher, bahu, sikut, pinggang, paha, lutut, kaki. Kalau sampai lutut keselio macam mana? Gak bisa mobil. Kalau sampai leher kita pertlek, kemudian gak balik lagi, masa. Kalau sampai pinggang kita, alhamdulillah. Aduh, gak balik lagi, la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai kaki kita, aduh, bisa ke kamar mandi, enggak baik lagi, masa. Maka 2 rakaat sholat duha adalah sedekah bersyukur atas nikmat sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita semua. Di bulan Ramadan ramai tuh, di jalan-jalan, di perkantoran, di mal orang sholat duha, alhamdulillah. Hari pertama bulan Ramadan, zuhurnya ramai atau tidak? Ramai, masih semangat, ya, ramai. Dan 11 tukang ojek udah diem, dengan mikirin di mana dan dan sebagainya. Udah mendadak, udah melipir ke masjid tuh menjelang zuhur. Asar 2
mulai terang. Nah, bentar lagi buka. Maghrib rame atau tidak? Bu, sholat maghrib rame atau tidak di masjid? Siapa bilang? Salah lauk, bakwan, sop, soto, sayur, macam-macam tuh. Masya Allah. Azan maghrib, Allahu Akbar, berbuka. Ya, makan satu, minuman air putih, teh tawar, kopi, kemudian kolak, macam-macam. Minum. Azan berkumandang, silakan berbuka di rumah. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, berqamati sholat. Berapa banyak yang dia tinggalkan makan berbuka, kemudian ke masjid sholat maghrib. Catat nanti tanggal 1 Ramadan berapa banyak bapak-bapak yang sholat maghrib di rumah. Berbuka silakan di rumah. Tetapi sholat maghrib di mana? Sholat maghrib di mana? Sholat maghrib di mana? Di masjid. Mumpang makanan banyak, masya Allah, makan. Menjelang isya baru sholat maghrib. Astagfirullahaladzim. Yuk kita perbaiki ya. Cukup 1 tepuk. Cukup 1 butir kurma. Masih kurang 3 butir. Cukup. Teh manis belakangan. Kolak belakangan. Ya, manisnya tuh manis kurma yang sunnah. Jadi puasanya dengan sunnah, insya Allah lebih barokah. Ya, mudah-mudahan pertama ini iman yang meningkat, yang kedua sholat dijaga 5 waktu, termasuk sholat maghrib jangan sampai tertinggal. Plus sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, masya Allah. Walau anna ahla qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Dan jika seandainya penduduk satu kampung, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, kami akan bukakan pintu-pintu barokah minas sama, dari langit, wal ardh, dan dari bumi akan muncul barokah. Ma makna barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Nah, bulan Ramadan ini apakah berkah atau musibah? Kita lihat kepada amalan masing-masing. Ibu-ibu, bulan Ramadan alhamdulillah yang tadinya tidak pakai jilbab ikut pakai jilbab. Bahkan artis sinetron, masya Allah, ya, di bulan Ramadan awalnya sebelumnya tampil seksi, tapi kalau di bulan Ramadan tidak boleh tampil seksi memakai jilbab. Yang sudah istiqomah, ya ayuhan nabi, qul liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakan kepada anak perempuanmu, istri-istrimu, saudara perempuanmu, pakailah jilbab. Jilbabnya dipakai, ke kantor pakai jilbab, di rumah pakai jilbab. Di Facebooknya bak dulu. Ada? Yang mana orangnya? Ada ibu nih. Ya? Jangan ikut-ikut. Di rumah pakai jilbab, di kantor pakai jilbab. Di Facebook buka aurat. Lebih bahaya lagi di TikTok goyang-goyang. Astagfirullahaladzim.
Ada yang suka goyang-goyang TikTok? Banyak? Mana orangnya? Yang mana coba? Sini. Tobat ya, tobat. Perempuan aurat hanya untuk suami tercinta, ya. Wah, mulai bisa dipisah dan dipisah hanya akun TikToknya, ya. Silahkan TikTok syariah. Gunakan TikTok, gunakan Facebook dalam rangka syariah. Jangan digunakan untuk yang melanggar syariah. Maka insya Allah kalau iman dan takwa, maka muncul keberkahan. Kemarin saya umroh 30 menit sebelum azan baru ke masjid. Ternyata gak bisa masuk Masjidil Haram. Jauh dari pelataran masjid, ditutup sama laskar. Haji, kamu nggak bisa masuk Masjidil Haram. Walaupun berangkat 30 menit sebelum azan. Tetapi apa yang terjadi di Mekah dan di Madinah? 3 jam sebelum subuh ramai berbondong-bondong. 3 jam sebelum zuhur ramai berbondong-bondong. 2 jam 3 jam sebelum maghrib ramai berbondong-bondong. Masya Allah. Dari zaman bahula itu cukur rambut botak di dunia tetap 10 real satu kepala. Nggak berubah. Di Indonesia, ya. Berapa harga emas sekarang 1 gram, Bu? Berapa? 1.738.000 per 1 gram emas. Emas naik 800, 1 juta, 1,2 terus sampai 1,7 juta per 1 gram. Emas naik 30%, gaji suami naik berapa persen, Bu? Halo? 15%, 10%. Nih, dicabut keberkahan. Ya, maka alhamdulillah saya pernah belasan negara berkunjung. Ini pentingnya barokah. Apa pondasinya? Iman. Apa tiangnya? Sholat. Ya, alhamdulillah gubernur baru, wali kota baru, sehebat apapun ahli ekonomi, sehebat apapun profesor ekonominya, kalau umat Islam di Pekanbaru meninggalkan sholat, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Maka bulan Ramadan menjadi momentum untuk perubahan kita hidup dengan berkah, insya Allah. Ya, insya Allah. Di Dubai kelahiran gratis, sekolah gratis, sakit gratis, menikah gratis, mati gratis, kuburan gratis. Di mana? Di Dubai. Brunei Darussalam, alhamdulillah. Rajanya berbakti kepada bangsa negara, kepada rakyatnya, sehingga banyak fasilitas umum digratiskan oleh pemerintah Dubai maupun Brunei Darussalam. Di Indonesia lahiran bayar, sekolah bayar, sakit bayar, nikah bayar, mati kuburan bayar. Ya Allah, sudah mati masih mikir dikubur di mana tuh? 3 juta, 2 juta. Ya Allah. Nah, boleh jadi ini keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bismillah, dari musola ini yuk kita buat perubahan. Iman yang mantapkan, amal solehnya diperbanyak, diperkuat, muamalah transaksi yang
yang haram harus ditinggalkan. Poin ketiga. Pertama apa tadi? Iman, istiqomah lanjutkan. Kedua apa? Salat dijaga. Yang ketiga apa? Transaksi haram harus ditinggalkan. Kenapa? La'allakum tattaqun. Orang bertakwa mustahil korupsi. Orang beriman mustahil suap dan menyuap. Orang beriman mustahil membuat transaksi riba. Orang beriman mustahil berjudi dan sebagainya. Bulan Ramadan menjadi tonggak perubahan untuk 11 bulan ke depan. Insya Allah kalau istiqomah suasana seperti Ramadan akan muncul keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Pertama apa? Maisir, judi. Ada judi online? Nah, ya. Tinggalkan. Alhamdulillah Presiden kita sudah buat 3 satgas. Satgas anti narkoba, satgas judi, dan satgas korupsi. Alhamdulillah. Lanjutkan, istiqomahkan, konsisten, komitmen. Judi haram atau haram? Kata siapa? Bang Roma Ira. Judi menghancurkan keimanan. Sekarang udah modern. Judinya bukan judi duit, judinya judi online. Bu, cek handphone anaknya ya. Oh, kapan terakhir ibu ngecek handphone anak? Kapan bu? Gak pernah ya, dikunci ya sama anaknya. Ya, bilang ini anakku sayang, mohon maaf, saya mau dengar ceramah Pak Ustadz Abdul Haq. Ternyata bulan Ramadan ada investigasi buka handphone. Buka handphone anak, ada gak aplikasi judi online? Kalau ada, setelah istighfar. Ternyata mereka bukan cuma anak, suaminya itu judi online. Allah. Ya, saya ditelepon oleh Pak Polisi, ada yang kena judi online. Ya, ternyata mohon maaf, sebagian Pak Polisi itu malah judi online. Diperiksa, berbahaya. Ya, innamal khamr wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minuman keras, judi adalah perbuatan syaitan. Jadi yang main judi manusia atau syaitan? Manusia atau syaitan? Yang mana orangnya? Ya. Rijsun min amali syaitan. Judi perbuatan keji, amalan syaitan, bukan amalan manusia. Ya, maka satgas anti judi lanjutkan, saya dukung. Jangan sampai ada satu orang pun di kampung kita yang main judi. Judinya bukan judi di pinggir jalan, ini judi online sekarang berbahaya. Ratusan ribu website judi online dengan transaksi luar biasa. Ternyata 10 negara disurvei, omset tertinggi terbesar di dunia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak banyak judinya, cuma 10.000. Tetapi yang main judi 2 juta orang. 2 juta orang dikali 10.000 rupiah. Berapa bu? Oh, 2 juta orang main judi, masing-masing setor 10.000. 10
sekian dikali 2 juta. Berapa nolnya tuh? Berapa? 20? 2 juta dikali 10.000. 20 miliar ya? Per jam, per hari. Apa? 10.000. Masya Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ditinggalkan, insya Allah. Ya, sudah dimarahi sama enaknya, sudah di-uninstall aplikasinya. 3 hari kemudian diinstal ulang. Ini perlu diruqyah, ya, ruqyah anti judi. Kenapa? Setannya sudah masuk ke dalam darah daging dia. Baca surah Al-Fatihah, kemudian tadi innamal khamr wal maisir wal ansab rizqun min amal syaitan fastanibuhu, tinggalkan la'allakum tuflihun, kamu akan beruntung. Ditiup, diminumkan kepada anak yang suka main judi, ya, insyaallah diminum. Dia kan muntah-muntah, insya Allah tanda-tanda jin setan judi keluar dari dalam tubuhnya. Saya pernah seperti itu, ya, banyak tak kuat, Ustaz nggak bisa, ya, seorang ibu, suami, anak tua kecanduan judi online, ngadu istrinya, Ustaz tolong, Ustaz nggak kuat. Nasihat tidak mempan di ruqyah, ya. Dan tidak cukup sekali, berkali-kali. Maka maisir judi ditinggalkan. Gharar, transaksi yang tidak jelas, jual kucing galaka ditinggalkan. Silakan jual takjil, monggo yang jelas ya. Ini kolak harganya 5.000, ditulis di depan, oke saya jual ya. Kolak harganya 5.000, deal, silakan. Saya beli ya, selesai 10.000, balikin, halal. Barangnya halal, akadnya halal, antaranya hidup antara pembeli dan penjual, maka profit dari jual mal tadi halal, berkah dimakan. Tapi kalau modalnya, Pak Ustaz, kolaknya halal, takjilnya halal, modalnya modal riba, halal atau haram? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Mohon maaf, kami konsisten di dakwah umat bagaimana meninggalkan riba. Ini dok kita buka. Nanti menjelang Idul Fitri, H-10, H-7, riba makin sepi atau makin ramai? Makin ramai. Ya, mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, handphone kredit, masih banyak yang kreditnya ribawi. La'allakum tattaqun, kalau tercapai enggak mau dia. Kenapa? Saya kasih dalilnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba. Nyambung nih ayat. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dan takwa. Ayat tentang riba pun iman dan takwa. Hai orang-orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wazaru ma baqiya min riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Terus gimana Pak Ustaz? Kami kerja bagaimana? Ini bahasa iman, bukan logika, bukan lagi hitung-hitungan. Maka berat perjuangan kita semua, ya. Karena apa? Riba yang mengiklankan perempuan memakai jilbab.
Alhamdulillah, pinjamanku cair 3 juta rupiah, 2 jam saja loh, bunga. Sekian persen. Kullu qarnika rak'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada bunganya itu adalah riba. Siap tinggalkan? Siap tinggalkan riba? Halo? Bu? Siap tinggalkan riba, Bu? Kenapa? La'allakum tattaqun. Orang beriman dan bertakwa, dia berani meninggalkan riba. Nih, terakhirlah. Kenapa umat Islam di Indonesia banyak yang miskin? Mama miskin, penghasilan $2 per hari. $1 16.000 dikali 2 32.000 per hari. Sebulan 32 kali 30 900.000. 1 juta penghasilan per bulan masuk kategori miskin internasional. Berapa jumlahnya? 30 juta warga Indonesia di bawah garis kemiskinan. Penyebab utamanya adalah riba. Handphonenya, motornya, mobilnya, rumahnya yang Allah kami hancurkan riba. Terus gimana Pak Ustaz? Yuk berpikir, yuk merenung. Memang perlu proses, ya. Ada kawan saya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gak kuat dengan riba, akhirnya berproses pindah. Tapi insya Allah di bulan Ramadan momentum buat para jemaah semua meninggalkan akad-akad yang riba. 4 orang, bukan 1 orang, 4 orang. Akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. 4 orang, Bu. Akil riba, pemakan riba, rentenir, lintah darat, lembaga keuangannya, perbankannya, lisinya yang ngambil keuntungan dari pinjaman dengan berbasis riba. Wa mukilahu, nasabahnya, kliennya, anggotanya yang dia pinjam uang, kemudian ada anak-anak ribawinya. Wa katibahu, akuntingnya, notarisnya, sekretarisnya, bendaharanya yang mencatat pinjaman dengan berbasis riba. Wa syahidahi, saksinya nggak ikut-ikutan pinjam, bukan nasabah, bukan rentenir, bukan akunting, bukan notaris, ikut-ikutan doang, tanda tangan saksi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum sawa, sami mawon podo wae, sarwa wae, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika umat Islam miskin, penghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, maka waspada. Ya, ratusan aplikasi online, betul? Ya, nih ada kami pinjaman online, macam-macam iklan. Bersabarlah, ya. Bulan Ramadan sebetulnya bulan kita bertakwa, bukan untuk boros-borosan dan bukan untuk mewah-mewahan. Rumput tetangga lebih hijau, Mas. Tetangga handphone baru ikut-ikutan, Pak. Tetangga mobil ikut-ikutan, nggak bisa, ya. Jangan ikut-ikutan dengan tetangga. Masing-masing badan punya ukuran baju sendiri-sendiri. Insya Allah bersabar, kona'ah. Lebih baik handphone jadul daripada handphone bagus tapi riba. Lebih baik motor lama
daripada motor bagus tapi riba. Lebih baik mobil Kijang LS yang hawa yang baheula daripada mobil Pajero tapi riba. Kenapa? Yang Allah ratusan kasus Indonesia, Malaysia, Singapura, kamilah kami dasar negara, kalau sudah ada masalah tentang riba, hancur hidupnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, ya, puasa jalan, tarawih jalan, tarawih juga jalan, kemudian tausiah juga jalan, jangan sampai kemudian kita ibadah diracuni, dicampur dengan akan-akan ribawi dan jumlahnya semakin besar semakin dahsyat. Ya, iklan riba, pinjaman yang di handphone, yang di ini. Anda perlu dengan tunai, jaminkan BPKB Anda 2 jam cair bunga sekian persen, hubungi Anda. Masuk termasuk handphone saya, ya. Dosen ekonomi saya pun ditawari riba. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai tergoda, ya. Maka ini dalam masa panjang, insya Allah tanggal 2 Ramadan, ya. Tanggal 2 Ramadan saya kembali di sini. Mudah-mudahan Bapak betah. Karena kalau sudah bahas riba, makanya punangku, pusing. Tanda-tanda jin yang mau keluar. Ya, sabar. Nanti bulan Ramadan, kita dawakan lagi pelan-pelan insya Allah. Puncaknya 17 Ramadan. 17 Ramadan saya di sini nuzul Quran. Saya kupas ayat dari hadis tentang riba. Apa? Boleh ya? Jarang ustaz yang kupas tentang riba. Kenapa? Motor ustaz pun riba. Mau tahu bocoran? Mau? Direkam. Nanti ya. Ribuan ustaz itu dikasih judul khutbah Jumat, membebaskan umat dari riba. Judul khutbah Jumat, riba ustaz. Selesai persiapan jam 9 pagi. Persiapan nih, ustaz mau berangkat hari Jumat mana-mana. Pak Ketua, kenapa? Ganti dong judul khutbahnya. Kenapa? Kami ini kena riba semua. Masya Allah. Ya, motor ustaz, mobil ustaz, rumah ustaz, sekolah ustaz, masih banyak yang riba. Bahkan dia pakai dalil untuk menutupi transaksi ribanya. Kenapa? Mohon maaf, ustaznya bukan ekonomi, ya. Bab yang lain nggak paham tentang riba. Saya, alhamdulillah, S1 saya tentang riba, ekonomi umum. Saya S1-nya memang perbankan umum. Jadi ini untuk menjadi direktur bank riba. S1 saya, tapi tobat S2 ekonomi Islam, alhamdulillah. S3 saya mengambil pula ekonomi Islam. Makin dalam. Yuk kita kaji. Ibu bapak dosen ekonomi umum wajib hadir kuliah saya. Wajib hadir tausiah saya. Mahasiswa S1, S2, S3 ekonomi umum masih wajib hadir di tempat pengajian saya supaya paham mana ekonomi yang riba, mana yang ekonomi syariah. Ulama saya tahun ini insya Allah profesor, ya, bidang Islamic ekonomi global, bukan lagi nasional, internasional, menghambat umat Islam internasional dengan riba. Salah satu unsur yang hancurnya Khalifah Turki Utsmani adalah dengan riba. Ribuan ustaz nggak berani menyampaikan ini. Kenapa? Ustaznya pun kena. Saya alhamdulillah, ya, dibersihkan. Maka ini hanya pemanasan.
Nanti 2 Ramadan mulai final, puncaknya 17 Ramadan. Kita ganda, kita habiskan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang judi online riba-riba, kalau datang insya Allah tobat dari riba kalau datang. Tapi kalau nggak kuat, terpapar nama saya jangan. Ya, nggak bakal duduk di tempat tadi saya kalau masih ada debu-debu riba. Direktur bank, direktur leasing, ya, sales motor, sales mobil, kalau nggak berani hijrah, nggak berani duduk di tempat pengajian saya. Kenapa? Nggak keluar, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kuat menghadapi kenyataan. Kenapa? Ketika ekonomi turun, kemudian riba naik, tinggal tunggu waktu. Ya, ketika pemasukan kurang, hutang banyak di jalan rambutan. Seorang pedagang bunuh diri gara-gara hutang riba. Ini mulai banyak, ya, dan dilihat dari mata-matanya banyak yang kunang-kunang. Berapa saldo pinjaman online Anda? Ya, di sini. Semoga bulan Ramadan jadi momentum, ya. Insya Allah nanti Oktober 2025 saya bikin pelatihan khusus buat Bapak Ibu yang mau belajar siapa Utsman bin Affan, sahabat Nabi, kaya raya, dijamin masuk surga, hartanya halal, kuburnya masih ada, hotelnya masih berdiri. Apa namanya? Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Utsmannya dikubur, hotelnya masih berdiri, rekeningnya masih hidup atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah wafat, rekeningnya masih hidup. Itu bagaimana? Orang yang masih hidup, orang yang masih gagah, orang yang masih sehat, rekeningnya wafat, mati. Kenapa? Karena beli checking dan riba. Mudah-mudahan kita jumpa tanggal 2 Ramadan nanti. Kita berdoa semoga diberikan kesehatan, istiqomah, dan berani meninggalkan transaksi-transaksi yang haram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya malikal mulki dzul jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya arhamar rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak kami, guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimah. Ya Allah, berikan kekuatan kesehatan, kekuatan amal ibadah kami untuk menghadapi di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan untuk caranya membersihkan hati dosa-dosa kami. Jadikan Ramadan untuk sarana meningkatkan iman dan takwa kami semua. Ya Arhamar Rahimin, masih banyak umat yang kena judi online, dengan riba online, dengan transaksi yang haram. Ya Allah, kami taubat ya Allah, kami tak sanggup ya Allah, kami tak kuat dengan dosa riba ya Allah. Dalam dosa riba satu pun sama dengan 3 bulan kali berzina, kami tak kuat ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah,
mudahkanlah kami berbulan syukur ya Allah. Allah Maha Kaya ya Allah. Kami miskin, kami dhaif. Allah Maha Kuasa ya Allah. Dengan kun fayakun ya Allah. Allah langsung mengatakan kami, orang berkait hidup kami, mau jaga istri anak keluar kami oleh harta yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.